Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syafa rahimakumullah, kami doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, Allah mudahkan segala urusan, serta Allah lancarkan rezeki sahabat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Syafa rahimakumullah, di antara tanda-tanda datangnya kiamat yang paling masyhur adalah kemunculan atau kedatangan Dajjal. Dajjal dalam Islam adalah sosok yang disebutkan dalam nubuat dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai dekatnya hari kiamat. Dajjal dianggap sebagai sosok yang sangat berbahaya dan sangat menyesatkan yang akan muncul menjelang hari kiamat untuk menguji keimanan manusia. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan hingga terjadinya hari kiamat yang fitnahnya lebih besar melainkan dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lantas, bagaimana ciri-ciri Dajjal seperti yang digambarkan oleh hadis Rasulullah? Sosok Dajjal dalam hadis Rasulullah SAW digambarkan memiliki fisik yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dajjal memiliki mata yang buta sebelah, rambutnya keriting hingga dahinya lebar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Dajjal akan mempunyai kekuasaan atas langit dan bumi dan akan menawarkan surga dan neraka kepada orang-orang, kepada umat manusia. Menurut buku Ensiklopedia Kiamat yang digarap oleh tim GIP, Al-Quran menerangkan kelak di akhir zaman Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan dan ia berusaha mempengaruhi orang untuk mengikuti keinginannya. Dajjal diyakini akan muncul di Timur Tengah dan akan menguji manusia dengan kekuatannya. Dan beberapa ciri-ciri Dajjal seperti yang telah digambarkan oleh hadis Rasulullah. Pertama, Dajjal memiliki perawakan yang sangat besar. Kedua, Dajjal secara fisik memiliki rambut yang keriting. Ketiga, Dajjal memiliki mata buta sebelah. Pada riwayat lain mengatakan mata Dajjal ini buta berada di sebelah kanannya. Keempat, Dajjal matanya seperti anggur yang bengkak atau membusuk. Namun sahabat beriman, ada beberapa riwayat yang cukup menarik untuk kita bahas di kesempatan kali ini, yaitu tentang pertemuan antara Nabi Khidir alaihissalam dengan Dajjal. Seperti yang kita ketahui, ada begitu banyak kisah yang menceritakan tentang keabadian Nabi Khidir alaihissalam, seperti pertemuan beliau dengan Nabi Musa alaihissalam yang sudah pernah kita bahas di video 1 bulan yang lalu. Dan dalam beberapa sumber kisah disebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga saat ini. Bahkan ia dikabarkan akan tetap hidup di bumi ini hingga kedatangan Dajjal. Dikabarkan pula bahwa Dajjal akan memenggal lehernya Nabi Khidir. Sehingga ada dua hal yang kemungkinan menjadi pertanyaan bagi kita semua. Pertama, bagaimanakah awal mula pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal? Kedua, apakah pertemuan ini menjadi akhir dari kehidupan Nabi Khidir alaihissalam? Nah, untuk itu sahabat, di video ini kita akan memberikan penjelasannya terkait dengan awal mula kemunculan Dajjal. Sebelum kita masuk ke topik bahasan pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal, sebaiknya kita bahas dulu mengenai awal mula kemunculan Dajjal ini ke muka bumi. Dajjal merupakan fitnah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman. Dengan datangnya Dajjal berarti sebuah tanda akan sangat dekatnya hari kiamat. Nantinya Dajjal akan datang dan dirinya akan mengaku sebagai Tuhan
Tuhan pemilik surga maupun neraka. Dikisahkan pada awal kedatangannya, Dajjal meyakinkan umat Islam dengan mengaku sebagai Muslim, kemudian mengaku sebagai Nabi, dan akhirnya mengaku sebagai Allah Subhanahu Ta'ala atau Tuhan pemilik alam semesta. Imam Ahmad mengatakan, Dajjal memiliki sebuah kendaraan seperti keledai yang memiliki sayap untuk terbang di atas daratan dan menyeberangi lautan. Lebar kedua telinga keledai itu mencapai 40 hasta. Kemudian, keledai itu memiliki kekuatan yang satu langkahnya sama dengan jarak 1 mil perjalanan. Kemudian makanan keledai itu sangat aneh dan berbeda dari keledai pada umumnya, yaitu ia memakan api lalu menghembuskan asap di kedua lubang hidungnya. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal kecuali kota Mekah dan Madinah, dan tidak mendapati celah jalan masuk. Pasti padanya akan ada malaikat berbaris menjaganya. Dengan kelebihan yang dimilikinya, Dajjal pun sanggup menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang buta dan sakit, serta memunculkan kesuburan. Dajjal juga mampu membawakan sungai, menggenggam surga maupun neraka. Seketika ia perintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka hujan pun turun. Ia perintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, maka tumbuhlah tanaman-tanaman, dan juga dapat melihat maupun mendengar di banyak tempat pada saat waktu yang bersamaan. Serta ia mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Sahabat beriman, semua kelebihan yang dimiliki Dajjal sebenarnya adalah sihir dan tipu daya. Dajjal mampu bekerja sama dengan setan dan jin untuk menipu semua manusia, di mana setan dan jin nantinya akan menyerupai manusia serta berpura-pura mengakui Dajjal sebagai Tuhan alam semesta sehingga dapat memperdaya umat manusia. Namun sahabat, di saat fitnah Dajjal mencapai pada puncaknya, maka muncul Nabi Khidir alaihissalam untuk membongkar segala fitnah dan tipu daya Dajjal tersebut. Dalam pertemuannya dengan Dajjal, Nabi Khidir alaihissalam mengungkap segala fitnah dan kebohongan yang dibuat Dajjal. Lalu Nabi Khidir alaihissalam akan bersaksi dan meyakinkan umat manusia bahwa inilah Dajjal yang sesungguhnya, serta menjelaskan segala kebohongan dan tipu daya yang sudah ia buat. Setelah Nabi Khidir bersaksi di hadapan umat manusia kala itu, maka Dajjal memenggal leher Nabi Khidir alaihissalam dan memamerkan kekuatannya, sekaligus merapuhkan keyakinan umat Islam atas kesaksian Nabi Khidir alaihissalam. Usai Nabi Khidir dipenggal, lalu dengan keahlian sihir yang dikuasainya, Dajjal pun mampu menghidupkan dan membangkitkan kembali Nabi Khidir alaihissalam. Lalu Dajjal dengan bangga berkata kepada semua orang yang hadir menyaksikan semua itu, bukankah kalian sudah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan kalian? Ujar Dajjal. Maka semakin yakinlah para pengikut Dajjal bahwa ia benar-benar Tuhan alam semesta. Namun Nabi Khidir alaihissalam kembali menantangnya dan bersaksi bahwa Dajjal bukanlah Tuhan, tapi pembohong dan pembuat tipu daya. Nabi Khidir berkata, wahai sekalian manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku, ujar Nabi Khidir di hadapan pengikut Dajjal. Kemudian untuk kedua kalinya Dajjal pun mencoba untuk memenggal leher Nabi Khidir. Namun atas izin Allah Subhanahu Ta'ala, Dajjal tidak sanggup membunuhnya.
pedang hingga gergaji pun tidak bisa melukai tubuh Nabi Khidir alaihissalam. Lalu Dajjal melemparkan Nabi Khidir ke neraka. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mengira bahwa Nabi Khidir benar-benar dilemparkan ke neraka, dan Rasulullah SAW pun menegaskan padahal ia dilemparkan ke surganya Allah Subhanahu Ta'ala. Derajat Nabi Khidir pun sangat mulia dan dialah syuhada yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Setelah kejadian itu, barulah sebagian umat manusia semakin yakin dan segera berbaiat ke Imam Mahdi. Rasulullah SAW kemudian bersabda, pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Allah Subhanahu Ta'ala. Ajal Nabi Khidir pun ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. Kutipan riwayat hadis ini adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dalam hadis itu, ia mengatakan bahwa pria yang dibunuh dan dihidupkan itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Syafa rahimakumullah, demikian kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di bahasan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.